Pindar, pinjaman lintah darat. Pinjaman online atau pinjol telah menjadi solusi instan bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, kemudahan ini ternyata menjadi salah satu masalah terbesar di Indonesia. Dengan bunga tinggi, intimidasi penagihan, dan penyalahgunaan data pribadi, banyak pihak yang akhirnya bertanya-tanya, apakah pinjol ini benar-benar memberikan solusi atau hanya jebakan semata? Untuk mengatasi citra buruk ini, OJK mengubah istilah pinjol atau pinjaman online menjadi pindar atau pinjaman daring. Langkah ini diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam membedakan mana layanan yang legal dan mana layanan yang ilegal, serta diharapkan memberikan rasa aman bagi masyarakat. Namun, apakah perubahan istilah ini cukup untuk mengatasi akar masalah? Ataukah hanya kosmetik tanpa dampak nyata? Mungkin perubahan istilah ini dapat membantu masyarakat lebih mudah membedakan mana yang ilegal dan mana yang legal. Dan para edukator finansial literasi dapat menggunakan istilah ini, menyebutnya sebagai pindar, pinjaman lintah darat, pinjaman daring. Istilah ini saya gunakan untuk mencerminkan bahwa tanpa perubahan signifikan yang fundamental, maka praktek eksploitatif akan terus berlanjut di tengah masyarakat. Mari kita jujur, apakah ini mampu mengatasi permasalahan mendasar dari gejolak di industri ini? Mau disebut pinjol atau pindar, kalau model bisnisnya masih tetap menyasar masyarakat dengan permasalahan keuangan, yang terjadi adalah kredit macet, cepat atau lambat pasti terjadi. Pernah nggak dengar ada public figure bilang gini, saya menghindari memberikan pinjaman uang kepada teman atau kerabat karena hanya akan menimbulkan permasalahan. Logika sederhana seperti ini bisa kita tarik ke skala yang lebih besar, yaitu ke bisnis pinjol atau pindar. Pinjol itu bisnis, target marketnya jelas, yaitu masyarakat yang sedang kesulitan keuangan, membutuhkan dana cepat dengan segera. Katanya ini adalah inklusi keuangan. Tapi apakah benar demikian? Yang terjadi malah banyak masyarakat yang terjebak hutang tanpa jalan keluar. Ditambah lagi cara penagihan yang intimidatif, bahkan beberapa kali terjadi kekerasan. Hal ini yang semakin menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat. Kita lihat contohnya. Investri, salah satu P2P lending terbesar di Indonesia, ternyata sekarang mengalami masalah. Mulai dari tidak mampu memenuhi persyaratan modal minimum hingga adanya indikasi fraud. Satu lagi ada Tanifan, kredit macetnya lebih dari 60%. Sebenarnya permasalahan di industri ini bukan risiko operasional semata. Bukan hanya sekedar operasional yang buruk, tetapi memang risiko inheren dari bisnis ini memang sangat besar. Fenomena ini pernah terjadi di Tiongkok sekitar tahun 2014 sampai 2015. P2P lending tumbuh dengan pesat sama seperti di Indonesia sekarang ini. Tapi kemudian runtuh di tahun 2019. Rontok, banyak ribuan perusahaan P2P lending yang bangkrut karena gagal bayar massal. Pemerintah Tiongkok akhirnya memberlakukan regulasi yang sangat ketat
untuk mengatasi keruntuhan industri ini. Sekarang mari kita coba analisis permasalahan ini menggunakan pendekatan manajemen risiko ISO 31000. Halo semuanya, saya Ade Waskita. Selamat datang di Lensa Risiko, tempat kita membahas strategi dan solusi praktis untuk menghadapi tantangan bisnis dari sudut pandang manajemen risiko. Dalam konteks ini, risiko inherent terbesar dari bisnis pinjol atau pindar setidaknya ada 5. 1. Risiko kredit, yaitu gagal bayar dari masyarakat yang memang kapasitas keuangannya tidak memenuhi, dan juga praktik gali lubang tutup lubang yang terjadi di masyarakat. Yang kedua, risiko operasional, fraud atau penyelewengan dana yang dilakukan oleh penyedia platform. Yang ketiga, risiko reputasi, hilangnya kepercayaan masyarakat karena praktek-praktek penagihan yang intimidatif dan tidak jarang melakukan kekerasan. Yang keempat, risiko hukum. Ketentuan yang dibuat oleh regulator kurang tegas, sehingga menjadi celah hukum yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku bisnis pinjol. Yang kelima, risiko sistemik. Kalau semakin banyak platform pinjol yang gagal, maka hal ini dapat mempengaruhi stabilitas sektor keuangan. Mitigasi apa saja yang sudah dilakukan oleh OJK? OJK sudah mengatur persyaratan modal minimum, perlindungan data nasabah, dan juga persyaratan legalitas. Namun masih terlihat adanya kelemahan-kelemahan yang terjadi. Beberapa mitigasi yang belum efektif, seperti misalnya yang pertama ada penilaian kredit. Apakah kredit scoring yang dilakukan oleh pelaku bisnis pinjol ini sudah memadai? Atau entah sebenarnya mereka ini pakai kredit scoring apa enggak sih? Ini yang jadi tanda tanya besar. Yang kedua, masalah pengawasan. Tidak adanya pengawasan yang intensif dan sanksi terhadap penyelewengan dana serta cara penagihan yang melanggar aturan. Yang ketiga, masalah edukasi. Masyarakat belum cukup paham tentang risiko pinjol. Kebanyakan iklan pinjol malah menyarankan berhutang untuk kebutuhan konsumtif. Ini adalah perilaku yang justru tidak sehat bagi kondisi keuangan. Yang terakhir, perubahan nama pinjol menjadi pindar sebenarnya adalah persepsi keamanan palsu, atau jika diperhalus, persepsi keamanan yang tidak sesuai dengan realitas. Perubahan nama ini menimbulkan persepsi bahwa layanan pindar akan lebih aman dan dapat dipercaya karena sudah diatur oleh OJK. Sayangnya, hal ini tidak akan menghilangkan praktik-praktik penggunaan tingkat suku bunga yang tinggi 0,1% sampai 0,3% per harinya, analisis kredit yang tidak memadai, serta penagihan yang agresif, bahkan terjadi di bawah payung legalitas. Membiarkan praktik eksploitatif tetap terjadi dan berlanjut di bawah pengawasan yang relatif masih lemah. Transformasi dari pinjol menjadi pindar bukanlah solusi, malah berpotensi menyesatkan. Dengan nama baru, tapi masalah lama. Malah saya khawatir ini akan menjadi perpanjangan sistem yang rusak selanjutnya. Bisa jadi banyak masyarakat yang menjadikan pindar sebagai solusi akhirnya. Tetapi yang terjadi malah mereka akan terjebak pada siklus hutang yang sama, permasalahan yang sama. Pindar akan tetap menjadi ancaman tersembunyi bagi masyarakat, terutama mereka kelompok yang rentan.
Sebagai praktisi manajemen risiko, saya memiliki saran seperti ini. OJK tidak boleh berhenti hanya sekedar merubah nama dari pinjol menjadi pindar. Perlu lebih dari sekedar ganti nama untuk mengatasi permasalahan yang mendasar, perbaikan yang mendasar. Diperlukan keberanian dan komitmen untuk mengambil langkah-langkah berikut ini, yaitu yang pertama, hentikan praktik eksploitatif tingkat suku bunga tinggi, penagihan yang intimidatif, dan menargetkan kelompok rentan. Yang berikutnya adalah melakukan reformasi struktural, meningkatkan pengawasan mulai dari pembatasan bunga efektif tahunannya hingga pengawasan yang real time terhadap perusahaan, sehingga mendapatkan informasi yang lebih cepat yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada permasalahan apa yang sedang berkembang? Yang terakhir, lakukan evaluasi keberlanjutan industri pindar. Jika perusahaan pindar atau regulator tidak mampu menghadirkan perubahan struktural yang mendalam, tidak mampu dilakukan perbaikan, tidak ada perubahan drastis dan solusi yang signifikan, harus diambil langkah tegas. Sebaiknya industri ini ditutup saja. Industri ini dihentikan. Bisa diambil langkah penutupan terhadap industri ini atau merger dengan perbankan tradisional yang dinilai memiliki kerangka manajemen risiko yang lebih kuat. Teknologi digital yang menjadi kekuatan di industri ini bisa dialihkan ke perbankan tradisional yang memiliki kerangka manajemen risiko yang lebih kuat serta komitmen terhadap perlindungan nasabah yang lebih memadai. Pindar mungkin terlihat seperti solusi modern, tetapi realitasnya industri ini justru lebih sering menciptakan masalah baru daripada solusi baru. Kita tidak menginginkan industri yang eksploitatif dengan wajah baru. Kita sebagai masyarakat membutuhkan reformasi yang konkret yang bisa mengatasi berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan oleh industri ini. Dan juga menciptakan inklusi keuangan yang bertanggung jawab. Sobat lensa risiko, pada akhirnya mau disebut pinjol atau pindar, jika model bisnisnya sama, maka hasilnya akan sama pula. Kita harus lebih kritis. Bukan hanya sebagai masyarakat yang cerdas, tetapi mendorong regulator kita untuk menciptakan regulasi yang bisa melindungi kita semua. Terima kasih sudah menonton Lensa Risiko. Ingat untuk klik like, subscribe, share video ini, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya.